masya Allah, bini'matillah, bismillahi masya Allah, fansallimuna ala Allah. Uhaikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mahbubatan, tahiyatan mubarakatan indallah. Aqulu lakum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aziz, al-mu'taz bi'uluwihil aziz, wa kullun azizin bi'izzatillahi ya'tazuna ya aziz. Ta'azzazta bi'izzatika wa huwal aziz. Innallaha laqawiyyun aziz, wa innal qur'ana lakitabun aziz, wa yansurakallahu nasran azizan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin dil manhajin nafis wal maslakil anis alladhi tamasallahu bihi wujuhus syayatina wal abalis wa hisbihumul khasis wa ala alihi wa sahbihi zawil maqamati wal karamati wat tasnis. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri Festival Al-Munah dan para seluruh peserta hadirin yang saya muliakan, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang telah memberikan kita nikmatnya yang tak pernah terukur, yang dimana kita sebagai hambanya wajib bersyukur. Kalau tidak, hati-hati, bisa-bisa kita bisa menjadi kufur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku bagi dirinya. Dan barang siapa yang mengingkarinya, niscaya azabku amatlah pedih. Salawat bertangkaikan salam tak pernah lupa kita curahkan kepada baginda Nabi yang paling mulia, sanjungan bagi seluruh umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang dengan tanpa kenal lelah, berhujankan anak panah, bermandikan darah demi menegakkan kalimat satu tauhid, la ilaha illallah. Beliau pula lah yang telah membawa kita dari zamannya kebodohan hingga zamannya kecerdasan sampai sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, perlu kita ingat bahwasanya ketika itu baginda Rasulullah kehilangan dua sosok orang yang penting bagi beliau. Siapakah itu? Yaitu istrinya yang paling setia, Sayyidah Siti Khadijah, dan pamannya sekaligus pelindung bagi dirinya, yaitu Abu Thalib. Yang dimana pada tahun itu pula para kabilah-kabilah Quraisy ingin melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan pada saat itu, tahun itu dijuluki sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan, yang dimana tahun itu menjadi tahun yang amat sedih bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangatlah ingin menghibur baginda Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengisra mi'rajkan baginda Rasulullah untuk bertemu dengannya secara langsung. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi la
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya daripada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi di sekelilingnya, dan agar kami pertunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan Rasulullah pada suatu malam hari dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa dengan mengendarai kendaraan yang khusus yaitu buraq. Bagian pertama yaitu Isra. Isra ialah perjalanan Rasulullah pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa dengan mengendarai kendaraan yang khusus yaitu buraq. Yang kedua ialah Mi'raj. Mi'raj adalah dinaikannya baginda Rasulullah oleh Allah ke langit pertama menuju Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menurut Al-Maududi dan selisih para ulama, peristiwa tersebut terjadi pada periode terakhir kenabian di Mekah dan sebelum baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab tahun 620 hingga 621 Masehi, yang dimana pada suatu malam baginda Rasulullah sedang berada di Hijril Ismail yang berdekatan dengan Ka'bah Al-Musyawwar. Beliau sedang berbaring, lalu malaikat Jibril pun menghampirinya. Karena apa? Karena sebelum melakukan Isra Mi'raj, baginda Rasulullah harus dibersihkan terlebih dahulu. Lantas apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah dan mengambil hatinya Rasulullah dan menyuruh malaikat Mikail untuk membawa nampan yang berisi air Zam-Zam. Wahai Mikail, ambillah nampan yang berisi air Zam-Zam agar aku sucikan hati Rasulullah dan aku bersihkan hatinya dengan air Zam-Zam itu. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan lagi kepada Mikail, wahai Mikail, ambillah nampan yang berisi berlian dan emas agar aku taruh di hatinya Rasulullah, biar Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dengan hati yang tenang dan ikhlas. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah melaksanakan pembersihan hati Rasulullah pun bergegas untuk melakukan Isra Mi'raj dengan menaiki kendaraan yaitu buraq. Ngomong-ngomong masalah buraq adalah hewan yang memiliki sayap lebih kecil daripada garuda, memiliki tubuh yang lebih besar daripada keledai, dan kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Di mana malaikat Jibril menemani baginda Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah haruslah memperingati Isra Mi'raj, karena perjuangan Rasulullah tidaklah mudah untuk melakukan Isra Mi'raj, tidaklah gampang untuk melakukan perjalanannya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari langit pertama hingga Sidratul Muntaha. Selama perjalanannya Rasulullah diberikan hal-hal yang aneh dan luar biasa. Contohnya seperti Rasulullah mencium harum wangian. Lalu baginda Rasulullah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, bau apakah ini? Lalu Jibril mengatakan, ini harum wangiannya si Masito. Karena apa? Karena mereka merelakan diri mereka diciburkan oleh Fir'aun
ke dalam tempat yang berada di saat dalamnya ada timah yang berdiri karena tidak mau mengakui ketuhanannya Fir'aun. Maka dari itu kita sebagai hambanya Allah, kita harus menjalankan perintah-perintah Allah. Karena Isra Mi'raj Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk menunaikan sholat, itu tidaklah mudah, itu tidaklah gampang. Jika kita bayangkan kita sebagai Rasulullah, apakah kita sanggup untuk bertemu dengan Allah? Jangankan bertemu dengan Allah, menunaikan sholat saja kita belum tentu mampu. Karena kita pikir dengan logika, terkadang manusia lebih mendepankan logika ketimbang keyakinan. Padahal derajatnya keyakinan itu lebih tinggi daripada logika. Karena ada dalil yang mengatakan al-yaqinu la yazullu bisyakki. Keyakinan tidak akan dikalahkan oleh keraguan. Maka dari itu kita sebagai hambanya Allah, kita kuatkanlah takwa kita kuatkanlah keimanan kita. Karena kalau kita ingin hidup bahagia, perbaikilah salatmu. Karena ada pepatah yang mengatakan, perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan keraguan dari saya, itu berada dari saya pribadi, dan kebenaran itu berada dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.